Oke, silakan yang di gugus 4 tadi yang menyebut nama. Ya. Oke, nah baik, kalau belum sempat Ananda, kita bincang bersama Arham saja ya. Arham tahu nggak yang pertama pada profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan kita menjadi pelajar yang apa Arham yang pertama? Profil pelajar Pancasilanya kan ada 6 ya, ada 6 Ananda yang akan kita diskusikan di pagi hari ini. Yang pertama di situ bahwa sebagai seorang pelajar kita diharapkan menjadi pelajar yang beriman, apalagi Arham? Yang pertama saja dulu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti itu ya. Jadi pasti yang pertama adalah sama dengan sila pertama tentang implementasi ketuhanan yang Maha Esa itu. Berarti kita diharapkan menjadi seorang pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Dalam aplikasi keseharian berarti yang paling nyata Arham, tanda bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berarti kalau dilihat pada diri sendiri berarti kita seperti apa? Beribadah. Iya. Apalagi yang lain? Minimal kita menjalankan sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Seperti itu ya. Ya, jadi kita mulai dulu dengan berakhlak pada diri secara pribadi. Ya, diri secara pribadi berarti sebagai pelajar Pancasila, ketika kita berakhlak pada diri secara pribadi berarti minimal kita melaksanakan segala perintah sesuai dengan ajaran kita masing-masing, ajaran agama kita masing-masing itu ya. Itu yang dimaksudkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian ternyata selain kita harus berakhlak kepada pribadi kita, berarti kita juga harus berakhlak kepada sesama. Iya. Jangan sampai saya secara pribadi sibuk beribadah, sementara Arham yang ada di dekat saya sebagai manusia yang hidup bersama saya, dia sedang kelaparan dalam kehidupannya. Berarti saya secara pribadi berakhlak kepada diri sendiri, tetapi tidak mampu berakhlak kepada sesama. Jadi begitu Ananda ya. Jadi selain kepada diri secara pribadi, kita juga harus berakhlak kepada sesama. Kemudian selain berakhlak kepada sesama, berarti kita harus berakhlak kepada apa lagi? Ya, ada yang tahu berakhlak kepada siapa lagi? Suara. Oke, berakhlak kepada alam atau lingkungan, seperti itu ya. Jadi selain kepada diri sendiri, kemudian kepada sesama, kemudian pasti juga kepada lingkungan. Jadi bukan hanya kepada semua manusia. Kalau misalnya dalam kehidupan kita senantiasa kita membuang sampah sembarangan tempat, berarti kita belum mampu untuk menerapkan poin yang pertama sebagai pelajar Pancasila itu. Karena yang diharapkan sebenarnya Ananda pada profil pelajar Pancasila ini bukan pemahaman pada teori, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ayo, gugus 1, gugus 2 sampai gugus 9 direfleksikan dalam dirinya masing-masing. Siapa di antara kita yang masih sering membuang sampah sembarangan? Misalnya naik kendaraan, kemudian tiba-tiba ada tisu yang sudah digunakan, kemudian turunkan kaca mobil, langsung buang saja tisunya. Atau di jalan beli gula-gula, kemudian isinya diambil, dimasukkan dalam mulut, kemudian kulit gula-gulanya dibuang sembarang tempat. Tentara itu yang senyum-senyum berarti merefleksikan dirinya pernah melakukan hal itu. Ya, kalau hal itu sering kita lakukan atau masih biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dengan memahami konsep diri kita sebagai pelajar Pancasila dengan yang pertama bahwa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, hal-hal seperti itu mulai dari sekarang kita niatkan untuk tidak kita lakukan ya. Ya. Sering memanggil-manggil temannya dengan nama-nama yang bukan nama lengkapnya, sangat sering seperti itu. Mungkin kalau temannya agak-agak hitam dipanggil Daikebo misalnya atau Delele misalnya. Nah, maka itu juga kita belum mampu untuk berakhlak kepada sesama. Iya, agama menyampaikan kalau kita agama Islam berarti kita dilarang untuk panggil-memanggil dengan nama-nama yang tidak baik ya. Ya, panggil-memanggillah kita dengan nama-nama yang disukai, dengan nama-nama yang disukai oleh pemiliknya. Ya, seperti itu. Itu sangat sering di kelas seperti itu.
Ya, tiba-tiba Anda meminjam pensilnya atau pulpennya teman, lalu teman meminta kembali, lalu Anda mengatakan "Alle mi bodoh", misalnya dia dalam bahasa Makassar, atau "Alle mi tinggi", atau Anda tambah di belakangnya "Alle mi tolong", misalnya ini ya, dalam tanda petik. Ya, kita jujur saja, terus-terang saja mengucapkan. Nah, ketika hal-hal seperti itu sering kita praktikkan, berarti refleksinya sekarang adalah mari kita mulai niatkan pada diri kita untuk tidak lagi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Aram ya? Iya. Itu yang pertama. Sebentar Aram akan menambahkan. Sampai pukul berapa kita Aram? 10.30? Iya. Kemudian yang kedua, pada profil pelajar Pancasila yang kedua diharapkan kita memiliki profil sebagai pelajar berkebinekaan apa? Satu kata lagi sambungannya. Global. Oke, 6 huruf, berbinekaan global ya. Iya. Konsepnya di situ ketika kita diharapkan memiliki kebinekaan yang sifatnya global, artinya kita tidak boleh tertutup dengan dunia luar. Kita harus terbuka, menerima segala perubahan-perubahan yang sifatnya dari luar, tetapi pada sisi yang lain kebinekaan itu tidak boleh kita lupakan. Artinya nilai-nilai luhur, kemudian budaya-budaya luhur yang ada pada diri atau pada bangsa kita, jati diri kita itu tidak boleh kita lupakan. Ya. Dalam contoh yang nyata misalnya Nanda, kita budaya-budaya yang dari luar, misalnya pakaian-pakaian yang minim. Pakaian-pakaian yang minim itu masuk ke Indonesia tidak bisa kita serta-merta menolak. Iya. Karena itu merupakan budaya-budaya mereka. Tetapi kehadiran budaya-budaya mereka yang seperti itu tidak boleh melunturkan budaya ketimuran kita yang sifatnya ada aspek-aspek yang tertutup pada bagian-bagian tubuh kita. Iya. Nah sekarang kan banyaknya Ananda yang kita lihat adalah lata ya. Ada budaya dari luar, misalnya pada persoalan pakaian mereka yang di atas agak melorot ke bawah, kemudian yang di bawah ditarik ke atas, kemudian perempuan dengan celana-celana yang sifatnya ketat dan di atas lutut. Itu sebenarnya menjadi budaya-budaya orang-orang tertentu yang harus kita terima dan harus kita pahami bahwa itu budaya mereka. Nah, tetapi tidak serta-merta bahwa kehadiran budaya itu masuk ke dalam bangsa kita, lalu kita juga ikut-ikutan dengan budaya seperti itu, karena masing-masing kita memiliki nilai-nilai budaya lokalitas yang harus kita jaga. Jangankan kita berbicara dari luar Ananda ya. Ya, kalau misalnya saya yakin di SMA 9 gua ini sebagai calon siswa baru, mungkin 80% atau 70% lah bersuku Makassar. Makassar, Arhan suku Bugis. Ya, kalau Arhan di samping saya ini suku Bugis, kemudian saya suku Makassar. Tetapi akulturasi budaya antara saya dengan Arhan, ada persamaan-persamaan budaya antara Bugis dengan Makassar yang sifatnya tidak perlu dipertentangkan. Tetapi mungkin saja Ananda ada budaya-budaya Bugis yang itu tidak berlaku di dalam budaya Makassar, tapi kita harus terbuka menerima budaya mereka itu ketika kita menyaksikannya terjadi di sekitar kita. Ya, tetapi jangan sampai mereka membawa budaya itu kemudian sebenarnya kita memiliki budaya tersendiri yang tujuannya sama, lalu kita tinggalkan apa yang menjadi jati diri kita sebagai sebuah suku bangsa. Nah, ketika berbicara suku ya, tapi ketika kita berbicara kebinekaan yang global berarti kita berbicara skala Indonesia. Ya, pelajar Pancasila diharapkan terbuka menerima kebinekaan dari luar, keanekaragaman dari luar, tapi di sisi yang lain harus kita paham bahwa kita memiliki budaya, kita memiliki nilai-nilai yang tetap harus kita pertahankan. Iya. Nah, coba kalau kita baca contoh-contoh yang lain, misalnya kalau kita baca pada persoalan kepedulian sosial ketika terjadi bencana ya, kalau kita baca pada hasil survei itu adalah ternyata kepedulian orang Indonesia itu berada pada urutan paling atas. Ya, dalam sisi ketika ada saudara kita yang terkena bencana, maka begitu cepatnya kita respons. Minimal kita mengucapkan bela sungkawa, lalu kita beramai-ramai untuk mengumpulkan sumbangan, lalu kita beramai-ramai misalnya untuk berkunjung ke daerah-daerah yang terkena bencana dengan tujuan solidaritas. Nah, itu adalah nilai-nilai kita yang diakui oleh global. Iya.
Sifat kita adalah sifat sosial. Nah, sementara mungkin saja budaya-budaya di negara lain, budaya-budaya global itu mereka adalah karakter-karakter yang individu, ya, pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ya, sementara kita di Indonesia nilai-nilainya kita adalah nilai-nilai yang sifatnya sosial. Nah, itu yang kedua Ram ya. Iya. Berarti sudah berapa nak? Yang pertama tadi ada yang masih ingat gugus 8 ingat tak? Yang pertama tadi apa? Bisa diulang tak? Gugus 8. Halo gugus 8. Ada enggak gugus 8 yang bisa mengingat tadi profil yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama? Yuk. Jadi belajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Serta berakhlak. Iya, mantap. Gugus 5 ya. Selalu ada jawaban dari gugus berapa? Oh, gugus 8. Maaf. Saya hanya melihat urutan komputer. Iya. Gugus 3 apa tadi barusan yang dibahas pada bagian yang kedua? Ya. Gugus 8 lagi yang angkat tangan. Gugus 3. Gugus 9. Gugus 9 di sana sudah senyum-senyum, banyak yang tahu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih nak yang kedua. Lalu yang ketiga Ram, seperti apa? Iya, ternyata profil pelajar Pancasila yang diharapkan terbentuk pada diri kita yang ketiga adalah bergotong. Iya, selalu seperti itu, bergotong royong. Tetapi Nanda, yang perlu ditekankan kan sebenarnya kan budaya gotong royong itu bukan sesuatu hal yang baru. Iya, yang baru pada diri kita ya. Tetapi di situ pada profil pelajar Pancasila yang diharapkan gotong royong adalah kolaborasi yang sifatnya berpikiran positif. Iya. Maksudnya Nanda seperti ini. Terkadang kita sudah berkolaborasi, kita sudah berkelompok, tetapi kita selalu mengomel-ngomel dalam kelompok. Misalnya Anda berkolaborasi lalu Anda mengatakan, seandainya bukan saya tidak jadi itu pekerjaan. Nah, kenapa Ton? Misalnya saya berkelompok dengan Arham, lalu saya secara pribadi mengatakan, kenapa ada Arham di kelompokku? Walaupun sebenarnya saya menjalankan kelompok itu dengan kehadiran Arham, tetapi saya berpikiran negatif. Ya, kenapa ya ada yang Arham di kelompokku? Kalau bukan saya, jangan mako. Kalau tidak ada itu Pak Ijaz misalnya di kelompok, maka tidak jadi itu kegiatan. Nah, itu sebenarnya kita juga sudah bergotong royong, tetapi masih ada nilai-nilai negatif di dalam sifat kegotong royongan itu. Nah, akibatnya apa Nanda? Akibatnya adalah kita lihat pada kenyataan sekarang kan. Ya, orang-orang tua kita dulu ketika bergotong royong maka minimal hanya menyiapkan kopi dan makan siang, selesai pekerjaan yang berat. Tapi sekarang kan kita lihat mungkin pada persoalan kerjasama atau gotong royongan itu, selalu orang bertanya, ada tidak amplopnya misalnya? Kalau yang memanggil adalah orang-orang kaya, kalau yang memanggil gotong royong adalah yang menginisiasi adalah anggota dewan, kita mengatakan pasti ada maunya ini. Ada enggak amplop yang dia siapkan untuk kita? Ada enggak uang transport? Ya, ada enggak uang transport, uang makan yang dikali langsung dengan rupiah? Berarti dalam kelompok itu kita tetap memikirkan, mengistilahkan gotong royong, tetapi tidak ada keikhlasan di dalam sifat gotong royong itu. Nah, makanya Nanda pada profil pelajar Pancasila diharapkan bahwa kita bergotong royong, kita berkolaborasi, dan betul-betul kolaborasi itu karena ada kepedulian yang sama. Iya. Jadi pikiran-pikiran yang sifatnya negatif di dalam kelompok itu yang harus dihilangkan. Kita memanfaatkan potensi. Iya. Kita sifatnya inquiry, apresiatif, memunculkan seluruh peluang-peluang. Kalau misalnya saya berkelompok dengan Arham, kalau sisi Arham adalah selalu egois, maka jangan saya pikirkan itu. Ya, mungkin saya cari sisi positifnya Arham adalah dia selalu mampu berkomunikasi dengan baik. Berarti dengan memikirkan sisi positifnya Arham itu, maka sisi negatif yang ada pada dirinya lambat laun akan hilang. Mengapa? Karena saya peduli dengan dia. Iya, pada kolaborasi yang sifatnya utuh itu ya. Ya. Mungkin Arham orangnya egois. Dia selalu memaksakan kehendak. Pokoknya kalau ada ide, selalu idenya yang mau diterima misalnya. Nah, itu sisi negatif. Tapi pada sisi yang lain, kita selalu berpikiran bahwa kehadiran Arham di kelompok kita, dia selalu memikirkan ide-ide yang baru. Iya, yang terkadang tidak dipikirkan oleh kelompok-kelompok yang lain.
atau anggota-anggota pada kelompok tersebut yang lain. Artinya kita memikirkan sisi positif. Jadi kegotong royongan pada profil pelajar Pancasila tidak sekadar bergotong royong juga, bergotong royong saja, tetapi gotong royong itu sifatnya kolaboratif yang peduli karena kita memiliki kebutuhan yang sama. Ya, seperti itu ya. Berarti sudah ada 3. Ya, kita sebentar sifatnya diskusi pada aplikasi dunia nyata. Oke. Yang pertama tadi Oke, beriman, sudah ada suara yang saya dengar. Lalu yang kedua? Oke, lalu yang ketiga? Mantap. Iya. Ini gugus 8 ini. Iya, mendominasi suaranya. Oke. Nah, Ananda sebentar kita diskusi dalam dunia nyata ya, karena sekali lagi profil pelajar Pancasila ini tidak mengharapkan kita memahami secara konsep. Tapi selain kita memahami secara konsep, yang paling dibutuhkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita praktikkan, tanamkan dalam jiwa kita dan praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Arham mau nggak jadi pelajar berprofil pelajar Pancasila? Oke. Praktik konsep yang pertama Arham sudah laksanakan ya, beriman dan bertakwa, berakhlak Arham? Alhamdulillah. Berakhlak kepada sesama anggota OSIS, sesama keluarga atau teman kelas? Iya, selalu berusaha minimal ya. Iya. Arham selalu terbuka menerima perubahan-perubahan dari luar? Oke. Tetapi sekali lagi perubahan-perubahannya Arham jangan membawa kita larut bahwa kita menerima perubahan dari luar lalu kita melupakan budaya-budaya kita yang sudah bukan main itu ya. Ya. Lalu yang keempat apa Arham kalau diingat? Selain gotong royong, yang keempat apa? Mandiri. Oke, yang keempat katanya Arham adalah mandiri. Mandi sendiri seperti itu ya. Iya. Minimal itu minimal mandiri untuk kehidupan sehari-hari dulu. Ya, fasenya jelas ya. Ketika kita lahir maka jangan berharap untuk langsung mandiri, karena kita sifatnya adalah gotong royong sosial tadi. Ketika masuk usia 5 tahun, Anda ingat, Anda merefleksi di usia Anda 5 tahun. Kalau Anda ingat, apakah Anda masih segala kebutuhannya masih dilayani oleh orang tua? Atau kakak misalnya yang punya kakak? Atau om yang tinggal bersama dengan om atau tantenya? Nah, itu refleksi. Kalau misalnya Anda sekarang di kelas yang terbaru saja, coba saya refleksi yang terbaru. Apakah pada saat pendaftaran PPDB secara daring, apakah Anda dibantu oleh orang lain? Coba angkat tangan kanan yang dibantu oleh orang lain. Apakah saya ulang pertanyaannya ya? Ketika Anda dibantu oleh orang lain berarti angkat tangan kanan. Apakah pada saat pendaftaran PPDB secara daring yang baru berlangsung beberapa pekan kemarin, apakah Anda mendaftar secara mandiri atau Anda dibantu oleh orang lain? Tangan kanan yang dibantu oleh orang lain. Oke. Gugus 1 Arham diperhatikan. Gugus 1 tadi kameranya di Gugus 1 lebih banyak yang tertutup kameranya. Gugus 2 juga, tolong dibuka nak kameranya gugus 2. Oke, ternyata cantik-cantik semua gugus 1 kalau dibuka. Iya. Oke. Nah, rata-rata saya lihat mengangkat tangan kanan. Pada saat pendaftaran, coba pada saat saya balik lagi, pada saat pendaftaran PPDB secara daring, ada nggak yang mendaftar secara mandiri? Oke, yang datang ke warnet atau warung internet, tetapi Anda yang memberikan petunjuk, berarti itu sudah masuk kategori mandiri. Tetapi kalau misalnya Anda datang ke warung internet lalu hanya menyerahkan list saja, ini list saya, ini pilihan sekolah saya, tolong daftarkan saya, lalu Anda menerima perinan bukti pendaftaran, berarti Anda belum menjadi profil pelajar Pancasila yang siap untuk mandiri. Ya, refleksi yang sederhana saja. Tadi sebelum masuk ke ruang ini, ke gamit ini, nggak usah dijawab ya, dalam hati saja. Apakah kalian semua yang lebih 300 orang itu merapikan tempat tidur dan kamarnya secara mandiri? Kentara dari wajah-wajahnya Arham ya. Ya, yang tutup-tutup mulutnya dengan tangan, yang kedip-kedip matanya, berarti saya curiga masih berantakan hingga sekarang tempat tidurnya atau kamarnya. Iya.
Ada juga Arham ini yang mengubah mukanya, pura-pura membersihkan padahal tidak. Iya, nah tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya Anda belum seperti itu berarti minimal ya, minimal. Nah, bagaimana dalam pembelajaran Arham? Kalau misalnya dalam pembelajaran berarti kebiasaan kita tadi di materi pertama Anda sudah belajar tentang pembelajaran daring. Kebiasaan Anda ketika mendapatkan penugasan dari guru seperti apa Anda? Apakah Anda langsung mengunjungi Google atau langsung chat atau menghubungi temannya lalu meminta jawaban atas pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru? Ya. Oh, ada yang di Google, suaranya Paro. Yang yakin suaranya Google atau Ananda, lalu kalau misalnya pembelajaran kita adalah dibantu oleh Google, berarti apa kira-kira fungsinya sekolah? Dan apa kira-kira fungsinya kehadiran Bapak dan Ibu guru? Lalu apa fungsinya Allah yang begitu maha penyayang dan maha besar memberikan kita miliaran sel-sel saraf di otak untuk berpikir? Kalau Google kan Anda cukup masuk kemudian tekan mic di sisi kanan handphone Anda lalu Anda ucapkan apa yang Anda cari, maka Google akan menawarkan begitu banyak ya. Berarti kehadiran kita sebagai pelajar bukan sebenarnya mampu untuk hidup sebagai peserta didik yang mandiri, tetapi kita hidup sebagai peserta didik yang bergantung pada sistem. Kalau misalnya Anda bergantung pada jawaban teman, berarti Anda bergantung pada orang lain. Kalau misalnya Anda bergantung pada Google, berarti Anda akan menjadi profil seorang pelajar yang mati diri, yang mati kutu, yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika jaringan internet tidak ada di sekitar Anda. Coba refleksi, bayangkan ketika ada tugas masuk dari Bapak dan Ibu guru, kemudian tiba-tiba kuota internet Anda habis. Apa yang terjadi pada diri kita? Kentara Arham dari wajah-wajahnya ya. Ada yang sudah pegang-pegang rambut, berarti dia membayangkan alamak mati saya kalau seperti ini. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya buku paket sudah Anda pegang, kemudian Anda sudah membaca materi-materi sebelumnya, Anda sudah berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru, berarti ketika Anda menjadi pelajar yang mandiri, apapun pertanyaan-pertanyaan itu, Anda bisa mengelaborasi apa yang sudah Anda pelajari, mengelaborasi apa yang sudah Anda baca di buku untuk menjadi sebuah jawaban. Tidak sekadar Anda menyalin dari Google kemudian menuliskannya dengan rapi di lembar jawaban lalu Anda bangga bahwa tugas saya sudah selesai. Iya. Kalau kita menjadi pelajar yang seperti itu, berarti kita nanti akan menjadi pelajar yang akan kebingungan di dunia nyata. Karena Google tidak mampu membantu kita bekerja pada saat kita bekerja di dunia nyata. Google tidak mampu hadir untuk memegang obeng kemudian memutar more pada saat Anda bekerja sebagai seorang montir di bengkel misalnya. Google tidak mampu hadir untuk menggantikan itu. Nah, olehnya itu Ananda, dalam profil pelajar Pancasila kita diharapkan menjadi seorang pelajar yang mandiri. Mandiri itu minimal dalam kehidupan sehari-hari dulu. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran kita dan dalam kehidupan yang sifatnya nanti kita diharapkan pada dunia nyata. Iya, jangan sedikit-sedikit di rumah, "Mak, di mana topiku?" Pagi-pagi, "Mak, di mana sepatuku?" Pulang adiknya yang dimarahi, "Kau pasti adik yang memindahkan songkokku yang saya simpan tadi di sini." Iya, karena ciri-ciri orang yang tidak mampu mandiri itu seperti itu, selalu menyalahkan orang lain. Dinais dengan kali casku, padahal casku tadi saya simpan di laci. Padahal dia menyimpannya di tempat yang lain kan? Iya. Dia mau ke sekolah langsung. Kebiasaan kita pagi-pagi, tangan di bawah lebih tidak mulia daripada tangan di atas. Ma, kalau sudah menghadap ke atas tangannya berarti ibu Anda paham. Padahal ketika saya mengajar Ananda, saya selalu menyampaikan ke siswa, mengapa tidak ada di kelas ini yang berpikir untuk menjual pulpen misalnya di dalam kelasnya. Ini hal-hal sederhana saja. Dan itu ternyata saya mengajar di SMA 9, 11 tahun, sudah tua juga kan ya. 11 tahun bersama dengan pendamping di gugus berapa Bu Indra, saya bersama Bu Indra, kemudian Bu Asisa dan juga Bu Jum.
Iya, 11 tahun, dan itu ternyata baru dipraktikkan oleh 3 siswa yang saya ajar selama 11 tahun itu. Iya, dia mampu mandiri dari sisi ekonomi dengan belajar melihat peluang. Oh, ternyata setiap hari sekian peserta didik saya butuh pulpen di kelas. Dia analisis lagi, ternyata kebutuhan pulpen teman-teman saya adalah Kenko misalnya atau Snowman misalnya. Dan ternyata setiap hari kalau saya rata-ratakan 6-7 orang yang butuh pulpen di kelas, maka manfaatkan peluang itu kan? Ya, berarti Anda sudah mampu bisa mandiri secara ekonomi misalnya. Ya. Oh, dalam tugas-tugas, oh masa si Arhan bisa dengan modul yang dia pegang sama, dengan guru yang sama, dengan kemampuan kota yang sama, lalu dia mampu mandiri untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu mengapa saya sebagai pelajar ketika membaca soal, langsung saya belajar untuk membuka Google, kemudian menekan mic dan mengucapkan pertanyaan yang ditulis oleh ibu guru. Nah, itu bisa kita refleksikan kepada diri kita. Nah, mulai dari sekarang kita menjadi pelajar yang berusaha untuk mandiri ya. Iya. Sudah yang keberapa nih, Ram? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Arham bisa bantu nggak yang kelima? Mau dijelaskan sedikit atau seperti apa, Ram? Pemahamannya Arham saja dulu lah. Saya jeda 2 menit. Silakan Arham. Seperti apa dalam kesehariannya Arham pennalar kritis? Oke, terima kasih Pak. Jadi yang kelima itu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ada yang namanya bernalar kritis. Nah, kalau untuk saya pribadi, bernalar kritis. Bernalar itu menurut saya bagaimana cara kita untuk mungkin menyelesaikan masalah. Kemudian kritis itu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut secara gimana ya? Misalkan kayak ini nggak bisa diselesaikan, tapi harus tetap usahakan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal tersebut. Begitu Pak, mungkin dari saya. Oke, terima kasih Arham, betul ya. Iya. Kalau misalnya saya tanya Arham, kita diskusi. Arham pernah dengar nggak istilah-istilah ada berita-berita bohong? Apa istilahnya kan? Hoax gitu ya, hoax. Iya, hoax. Nah, kalau misalnya Arham menerima, biasanya pesan-pesan atau informasi-informasi bohong itu Arham biasanya bersumber dari mana? Bersumber dari media sosial, kayak Twitter. Oh iya. Ya, dia menyebar melalui media sosial ya, seperti WhatsApp misalnya atau Facebook. Ya, ketika Arham membaca sesuatu atau sebuah informasi yang sifatnya baru, apa tindakan Arham terhadap informasi itu? Yang pertama tentunya harus kritis untuk mengelola bagaimana untuk menyaring informasi tersebut. Yang benar Arham, yang terbuka saja lah, yang benar, yang terjadi dalam dunia nyatanya Arham. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi itu biasa kalau misalkan dapat informasi dari teman-teman, biasa tanya dulu. Tanya dulu bilang benar gini kah atau tidak. Kalau misalkan teman-teman sudah bilang iya ternyata itu infonya fakta atau hoax, berarti kalau hoax tidak disebarkan. Kalau misalkan benar ya disebarkan. Nah, jujur Arham pernah tidak membaca sebuah informasi misalnya tentang COVID misalnya atau tentang pembelajaran daring, yang Arham baca kemudian belum selesai lalu tiba-tiba teruskan ke grup-grup yang lain? Pernah tidak seperti itu? Refleksinya? Pernah atau belum? Atau tidak pernah? Nah, tapi itu sebelum Arham tahu bahwa kita sebagai pelajar harus mampu berpikir kritis seperti itu ya. Oke, nah contoh yang disampaikan Arham itu benar bahwa terkadang kita begitu cepat menyebarkan informasi. Nah, maka sebagai seorang pelajar yang diharapkan pada diri kita pada dunia nyata itu seperti tadi, kita mampu menjadi seorang yang berpikir kritis. Jadi informasi yang sampai ke kita, yang pertama adalah informasi itu pasti kita terima. Kita terima dulu ya. Nah, kita terima, kita baca, kita analisis. Ya, kita analisis informasi itu. Benar tidak informasi ini? Kalau misalnya Anda pernah membaca buku atau Anda pernah membaca di media-media yang lain, berarti Anda mampu menganalisis, memfilter
oh ternyata informasi yang saya dengarkan ini tidak tepat, informasi yang saya dengarkan ini tidak benar. Berarti informasi itu mesti berhenti pada Anda, berarti kemudian Anda berusaha untuk meluruskan pada orang yang mengirim kepada kita. Nah, berarti itu namanya mampu untuk berpikir kritis, memfilter segala informasi yang masuk ya. Nah, sama Nanda. Kalau misalnya dalam dunia pembelajaran, Arham pernah tidak Arham misalnya dalam materi guru menjelaskan di depan pada saat misalnya bahasa Indonesia, guru masuk kemudian dia menjelaskan tentang teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, kalau misalnya Arham tidak pernah membaca informasi yang lain, berarti serta-merta Arham akan menerima informasi yang disampaikan oleh guru seperti itu ya. Iya, tetapi ketika diharapkan, ketika Anda menjadi seorang yang berprofil pelajar Pancasila, berarti Anda membaca berbagai macam referensi, membaca dari internet, membaca dari buku atau sumber-sumber yang lain, sehingga ketika guru hadir masuk di dalam kelas, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sebagai sumber informasi. Iya, bukan satu-satunya, tetapi guru hanya hadir sebagai pemantik saja, hadir sebagai pengantar saja tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi ketika kita tidak mampu untuk menjadi pelajar yang berpikir kritis, berarti serta-merta apa yang diucapkan guru itu samina wa ta'na saja. Ketika Bu Jum misalnya mengatakan 2 tambah 2 adalah 4 dan tidak bisa ada yang lain, berarti Anda harus berhenti sampai di situ. Tapi ketika orang yang berbicara, yang berpikir kritis, bisa saja dia mengatakan, oh belum tentu 2 tambah 2 Bu Jumriyati sebagai guru matematika bisa saja di bahasa Indonesia menjadi sekian dengan analogi-analogi yang berbeda. Ya, berarti ketika Anda mampu menyampaikan ide-ide seperti itu, artinya kita sudah mampu menjadi pelajar yang memiliki karakter Pancasila itu dengan penekanan berpikir kritis. Tapi terutama pada sisi yang pertama tadi itu, sisi-sisi informasi yang Anda terima itu seharusnya kita saring dulu, kita evaluasi dulu, kita analisis dulu. Ketika Anda sampai pada kesimpulan bahwa informasi ini benar, baru kita sebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Iya. Atau pada tadi yang disampaikan oleh Arham, misalnya Bu Aziza adalah guru kimia. Nanti Bu Aziza akan mengajar Anda tentang fisika ya. Mohon maaf Bu Aziza, fisika. Misalnya Bu Aziza mengajarkan tentang fisika. Ketika Bu Aziza mengajarkan praktik di lab misalnya, entah nanti labnya dalam dunia nyata atau virtual, sedikit-sedikit Anda bertanya, Bu Aziza kalau begini diapain lagi? Bu Aziza kalau sudah cairan ini cairan apa lagi? Berarti Anda menjadi pelajar yang belum mampu untuk berpikir secara kritis. Tetapi seharusnya ketika Bu Aziza sudah menyampaikan misalnya pada pelajaran fisika bahwa Ananda, hari ini kita akan praktik membuktikan teori ini. Iya. Nah, pada saat Anda menerima topik itu, maka kemampuan berpikir Anda berjalan dengan memformulasikan segala informasi yang pernah Anda baca sebelumnya. Oh, di SMP saya pernah praktik yang ini. Oh, di internet saya pernah baca tentang ini. Oh, di buku modul SMP saya dijelaskan tentang teori ini. Berarti formulasi-formulasi itu tercipta sehingga Anda berpikir kritis tanpa Anda bertanya kepada Bu Aziza, Anda bisa menciptakan langkah-langkah untuk melakukan praktik yang topiknya disampaikan oleh ibu guru tadi. Ya, tetapi ketika Anda langkahnya adalah bertanya, Bu Aziza, sesudah saya kasih takaran 0,8, apalagi selanjutnya? Sudah gitu Bu Ica, apalagi selanjutnya? Sudah itu, kalau mencampur kini Bu Ica, apa kira-kira yang akan terjadi? Berarti kalau seperti itu dengan 36 peserta didik dengan berbagai keanekaragaman pertanyaan, saya pikir dan saya yakin Bu Ica sebagai guru fisika akan pingsan sebelum waktunya. Iya, mengapa? Karena dia mengajar peserta didik pelajar yang tidak berprofil pelajar Pancasila. Tetapi kalau misalnya 300 lebih sebagai calon peserta didik di SMA Negeri 9 Goa ini mampu berpikir kritis, maka saya yakin proses-proses pembelajaran kita nantinya adalah proses-proses pembelajaran yang sifatnya lebih kepada kolaborasi. Guru hadir bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi guru hadir sebagai salah satu sumber informasi untuk mengelaborasi pemahaman-pemahaman yang kalian miliki. Terakhir, Arham, masih ada ya satu? Ya, terakhir ya. Waktunya sudah hampir habis, nak. Ya, terakhir profil pelajar Pancasila Arham yang terakhir adalah kreatif. Iya, kreatif.
Tetapi kreatif yang selama ini kita pikirkan, terkadang saya ini refleksi ke dunia nyata lagi. Biasa di kelas, ketika ada tugas, lalu dia mengatakan cari di Google. Ada yang mengatakan, lupa saya bilang di Google. Temannya yang lain menjawab, ini memang kau kurang kreatif. Padahal kreatifnya adalah kreatif pada sisi-sisi yang tidak diharapkan, sisi-sisi yang tidak mandiri. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, muara yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi diharapkan orang-orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang mampu menemukan ide-ide baru yang bermanfaat terhadap sesama. Iya, dalam dunianya seperti itu ya. Misalnya di lingkungan Anda, di lingkungan tempat tinggal Anda, ada sebuah masalah. Ketika Anda sebagai pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berarti Anda hadir di situ untuk menciptakan ide-ide yang mampu untuk menyelesaikan masalah dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, tetapi kreatif itu adalah ide-ide yang sifatnya orisinil, bukan menjiplak, bukan hanya sekadar mengambil dari Google lalu Anda mengatakan ini ide saya. Ya, ketika hal seperti itu berarti kita belum dianggap sebagai orang-orang yang kreatif. Minimal pada diri Anda secara pribadi dulu. Anda menjadi orang kreatif yang mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada diri kita. Oh, saya arahan orangnya adalah orang yang tidak bisa bangun subuh. Berarti itu sebuah masalah. Karena Arham adalah umat Islam, berarti harus sholat subuh kan? Arham setiap hari adalah bangun pukul 7 atau pukul 8. Berarti itu sebuah masalah Arhamnya. Berarti Arham harus berpikir kreatif dan berpikir kritis, apa yang harus saya lakukan sehingga persoalan ini bisa saya selesaikan minimal pada diri saya secara pribadi terlebih dahulu. Ya, tidak usah dulu memikirkan orang lain. Refleksinya seperti itu ya. Oh, ternyata saya setiap hari, setiap mata pelajaran, 14 mata pelajaran di kelas, tidak ada satupun yang saya sukai. Berarti refleksinya kepada diri kita. Artinya selama ini pembelajaran kita adalah belum mengarah ke pembelajaran yang bermakna. Kita hanya hadir di kelas sebagai sebuah proses kewajiban karena tidak lulus misalnya, atau tidak ada nilai ya. Atau misalnya saya selalu membayangkan bahwa mengapa orang-orang sains itu hanya selalu belajar untuk membuktikan teori yang sudah ada. Einstein mengatakan seperti ini. Itu lagi yang dipelajari. Saya sedikit berbagi karena istri saya juga adalah guru IPA. Selalu saya berdiskusi kalau malam, mengapa itu fisika selalu meneliti sesuatu yang orang sudah tahu jawabannya. Dia sudah tahu bahwa teorinya Einstein seperti ini, lalu dia berusaha untuk membuktikan lagi teori itu, padahal sudah tahu bahwa seperti itu. Ketika yang dia temukan berbeda, maka dia berusaha lagi untuk mencari instrumen lain sehingga penelitiannya itu sama. Ya, padahal diharapkannya adalah kita selalu menjadi atau menghasilkan ide-ide yang lain, ya ide-ide orisinil yang lain yang bermanfaat terhadap sesama, bermanfaat terhadap diri kita, bermanfaat kepada orang lain, dan itu ternyata sesuatu yang belum ada sebelumnya. Saya kira seperti itu penjelasan atau diskusi kita di pagi hari ini. 30 menit saya kira cukup waktu. Tapi sekali lagi, harapan profil pelajar Pancasila itu bukan harapan memahami teori, tetapi harapannya adalah bagaimana karakter-karakter pelajar Pancasila itu tertanamkan dalam diri kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, saya suka tadi dengan pernyataan salah seorang itu yang mengatakan bahwa saat ini adalah proses kita untuk menentukan kehidupan kita 3 tahun, minimal 3 tahun di SMA 9 Goa. Ya, refleksi itu sangat bagus. Anda merancang apa yang akan Anda lakukan di SMA 9 Goa, pelajaran-pelajaran apa yang Anda akan pelajari, lalu mencari sumber-sumber lain yang kira-kira bisa mengelaborasi pemahaman. Apalagi pembelajaran kita adalah pembelajaran daring. Iya. Ya, saya kira itu harapan kita bersama, dan mudah-mudahan kita berharap Arham, lalu Anda sebagai adik-adik Arham di SMA Negeri 9 Goa yang jumlahnya lebih 300 orang itu mampu untuk menjadi peserta didik yang memiliki karakter atau peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Salam dari Suparmin SPD, salam dari SMA Negeri 9 Goa, dan sekali lagi selamat bergabung sebagai calon siswa di SMA Negeri 9 Goa. Terima kasih Arham, terima kasih Bapak Ibu pendamping, terima kasih Pak Wawan sebagai senior saya sebagai ketua panitia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat
sangat menarik ya untuk kita semua, yaitu bagaimana cara kita menjadi pelajar Pancasila. Nah, sedikit menyimpulkan nih teman-teman, jadi saya ada sedikit mencatat juga materi yang disampaikan oleh Pak Suparmin, yaitu bagaimana cara kita menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana cara kita berakhlak mulia terhadap keyakinan kita, kemudian terhadap sesama, kemudian terhadap lingkungan. Kemudian ada berkebinekaan global, bagaimana cara kita untuk menerima sesuatu yang baru tanpa menghilangkan apa yang kita miliki. Kemudian ada bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Suparmin yang sudah membagikan sedikit banyak ilmunya kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Owan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Suparmin, terima kasih buat Arham. Ya, menarik ya anak-anak kalian. Jadi kalau kita tangkap materinya, pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang tidak hanya sekedar menghafal Pancasila. Yang paling penting adalah proses penerapan di kehidupan. Ya, jadi bisa dikaitkan juga dengan semua mata pelajaran Pak Suparmin. Tadi contohnya kalau dia hanya bisanya 2 tambah 2 paham nilainya 4, hasilnya 4, tapi dia tidak bisa terapkan di kehidupan kesehariannya, ya. Nah, berarti pembelajaran itu belum bermakna. Ya, semua juga dengan mata pelajaran yang lain juga seperti itu harapan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian menerapkan apa yang kita dapat di keilmuan kita untuk diterapkan di kehidupan yang nyata. Seperti itu ya. Iya, sekali lagi anak-anak sekalian, tetap kita pegang bahwa kita siap untuk menjadi siswa pelajar yang Pancasilais. Oke? Ya. Terima kasih, silahkan Arham sama Pak Suparmin. Terima kasih banyak atas waktunya. Tepuk tangan dong buat Pak Suparmin sama Arham. Ya, anak-anak sekalian, di penghujung kita hari ini saya ingin memperkenalkan orang-orang yang bersama saya menyiapkan kegiatan MPLS. Untuk itu saya undang sekretaris Ibu Jum. Ada Ibu Jum yang membagikan link itu. Orang yang tugasnya membagi-bagi link, yang buat absen dan segala macam. Ya. Lanjut tadi. Ya, saya ini Ibu Jum.